Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lu semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Sejak awal Januari 2022, duit pedagang saham asing masuk terus ke pasar saham Indonesia. Nggak kurang 41,40 triliun. Ini duit semua ya, bukan daun singkong. Jangan lo kira pedagang asing cuman beli doang ya. Ini pedagang juga jualan saham yang udah dibeli dengan harga yang lebih murah sebelumnya. Ada 10 emiten yang sahamnya rajin dijualin asing sejak awal tahun ini. Gue kasih contoh ya, saham Bank Mega, Bukalapak, Sinarmas Multiarta, kode sahamnya SMMA, Medikaloka Hermina, Hill, Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, S Hardware Indonesia, S Unilever Indonesia, Central Proteina Prima, CPRO, Semen Indonesia, SMGR, dan Surya Citra Media, SCMA. Kalau saham Bukalapak, jangan lo tanya, ini saham dijualin terus sejak menyentuh harga Rp1.060 di awal Januari 2022. Terus dijualin saat harganya 500 perak. Saham SMMA mulai dijualin waktu harganya 12.300 sejak 9 Februari. Kalau saham Sido mulai dijualin dari harga 1.050 tanggal 17 Maret lalu. Saham S, Unilever, CPRO, SMGR, dan SCMA turun terus dari awal tahun. Saham SCMA dan saham SMGR sudah turun masing-masing minus 18,90% dan minus 17,18% sejak 3 Januari 2022. Saham S juga masih merah, harganya turun minus 17,03% sejak awal tahun. Asing udah jualan kurang lebih 186,63 miliar di saham ini. Unilever dijualin sejak 12 Januari, pas harganya udah 4.330 perak, sekarang harganya udah turun minus 19,62%. Kalau lo punya saham CPRO, beli di Januari 2022, belum sempat lo jual atau lo biarin nabung sekarang, harganya udah Rp79 atau turun minus 24,04%. Pedagang saham asing mulai jualan saham Mega sejak 10 Maret lalu, pas harganya udah di 7.475. Hanya saham Hill yang diberitain dijualin sama asing, tapi harga sahamnya malah naik terus. Berarti ada pedagang saham atau bandar domestik yang rajin beli saham ini. Dari 10 saham yang gue sebutin tadi, cuman Unilever yang masuk dalam daftar indeks saham pribadi gue. Saham Unilever ini walaupun harganya turun terus, tapi pas gue beli di harga rendah dan sahamnya naik, lumayan ngasih cuannya. Tapi gue beli dikit-dikit aja, selain emang takut duit buat beli sahamnya juga tipis. Pertanyaannya, kenapa di video gue kali ini gue bahas pedagang saham asing? Asal lo tahu ya, sejak pasar saham dibuka, pemerintah kolonial Belanda di Batavia pada 1912, yang dagang jual beli saham itu pedagang asing. Kalau pedagang saham lokal domestik baru muncul dan kecium baunya di awal tahun 2000-an. Dua hal yang perlu dicatat terkait dengan pedagang saham asing. Pertama, kalau pedagang asing kelas kakap mulai jualan, saham udah pasti 9,9% turun. Pengecualiannya seperti saham Hill, asing jualan tapi harga saham Medikaloka Hermina masih bertahan dan bahkan naik karena ditelan pedagang saham lokal. Catatan kedua, saat asing jualan berarti dia mulai
mulai ambil untung. Duit siapa yang diambil? Ya duit lo semua. Pedagang saham modal tipis yang beli saham waktu harganya udah di atas. Jadi kalau lo mau masuk pasar saham, sebaiknya lo nunggu di harga bawah, mulai dikit-dikit. Kalau harga sahamnya turun, lo masih ada duit sisa modal buat beli lagi sahamnya. Dengan catatan saham yang lo beli saham yang jelas, kayak saham-saham emiten yang masuk dalam IDX High Dividend 20. Sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.